pagi sahabat Kevaska Podcast. Bertemu kembali dalam Kevaska Podcast. Dan podcast kita pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang OSIS. Bersama dua narasumber kita pada hari ini yaitu ada Kak Ervin dan juga Kak Indah. Halo Kak Ervin, halo Kak Indah. Halo Kak. Oke, mungkin dari sahabat podcast ada yang belum kenal dengan Kak Ervin dan juga Kak Indah. Untuk kenal lebih dekat dan lebih jauh dengan Kak Indah dan Kak Ervin, kita mulai perkenalan dari Kak Ervin dulu nih. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Maria Anastasia Serafindun. Saya biasa disapa Ervin. Saya dari kelas 11 jurusan Perbankan dan Keuangan Mikro. Dan jabatan saya di kepengurusan OSIS SMKS Katolik Keva Manado yaitu sebagai Ketua OSIS. Thank you. Oke, terima kasih Kak Indah. Kalau saya sendiri, nama lengkap saya Indah Putri Talan. Saya dari kelas 10 Manajemen Perkantoran 2. Jabatan saya di kepengurusan OSIS adalah Sekretaris 1. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut ke diskusi Kak Ervin dan Kak Indah, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai dengan diskusi dari Kak Ervin lebih dulu nih. Apa yang mendorong Kak Ervin sehingga Kak Ervin mau menjadi Ketua OSIS dalam kepengurusan OSIS yang baru ini? Oke, yang mendorong saya untuk menjadi Ketua OSIS atau waktu itu kan masih mencalonkan. Jadi yang mendorong saya itu yaitu saya memiliki niat sendiri untuk naik sebagai Ketua OSIS. Dan ini saya bercerita sedikit. Waktu itu kami sempat mengadakan rapat untuk pemilihan kepengurusan OSIS yang baru yang dihadiri oleh pembina OSIS baru dan juga pengurus OSIS yang lama nih. Jadi di situ pembina OSIS yang baru bilang kalau kepengurusan OSIS yang lama itu harus ada satu pasangan laki-laki dan perempuan untuk naik mencalonkan diri menjadi Ketua OSIS. Nah, di situ saya bersama teman saya Kak Amandus, kami berdua sepakat untuk mencalonkan diri menjadi Ketua OSIS di periode yang baru, dan di situ kami juga mendapat dukungan dari teman-teman pengurus OSIS yang lama, terus teman-teman kelas, dari Bapak Ibu guru juga, dan kalau saya sendiri mendapat sangat banyak dukungan dari keluarga saya. Oke, terima kasih. Kalau Kak Indah bagaimana? Kalau saya sendiri, waktu itu saya juga sempat mencalonkan diri. Yang mendorong saya untuk mencalonkan diri jadi pengurus OSIS itu tentunya dari niat saya sendiri. Memang dari SMP saya melihat kalau OSIS ini bagus, mereka disiplin. Jadi saya terdorong supaya nanti kalau saya masuk SMK saya bisa ikut dalam kepengurusan OSIS. Dan memang dari dukungan keluarga juga dan teman-teman. Ya. Terima kasih jawaban yang sangat menarik dari Kak Ervin dan juga Kak Indah. Kita lanjut, yaitu yang kedua, visi misi apa yang menarik yang ditawarkan sehingga Kak Ervin terpilih menjadi Ketua OSIS? Kalau soal visi misi, saya juga cukup tertarik dengan visi misi yang waktu itu saya maparkan, yaitu tentang literasi. Dan waktu saya memaparkan visi misi saya tersebut juga, kepala sekolah kita yaitu Ibu Melania Hania juga tertarik dengan visi misi saya tersebut karena kami sadar kalau di SMKS Katolik Keva Manado ini sangat kurang akan literasi. Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang tertarik dengan visi misi saya tersebut, makanya puji Tuhan saya terpilih menjadi Ketua OSIS. Oke, berarti tentang literasi ya Kak Ervin. Dari Kak Indah sendiri, waktu itu Kak Indah juga sempat mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS, namun gagal. Nah, kira-kira dari visi misi Kak Indah sendiri yang Kak Indah tawarkan kepada siswa-siswi SMK Katolik, apa sih yang menarik dari visi misi Kak Indah? Gitu. Waktu itu visi misi saya, walaupun saya tidak terpilih, visi misi yang menarik dari saya yaitu tentang kesenian, di mana kita itu mencari orang-orang yang banyak seni seperti menyanyi, menggambar, seperti mengembangkan kesenian di sekolah ini. Itu visi misi. Terima kasih dari Kak Ervin tentang literasi dan dari Kak Indah tentang kesenian. Oke. Sahabat podcast Kevaska, untuk diskusi lebih lanjut, kita saksikan yang berikut ini.
Demi meningkatkan pengetahuan yang lebih mendalam dengan kegiatan pramuka, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar kegiatan kursus orientasi singkat atau KOS Pramuka bagi kepala sekolah, SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi Sekuarcap Kabupaten Timur Tengah Utara. Kepala Sekolah SMP Negeri Oemasi yang ditemui Kefaska di sela-sela kegiatan mengatakan bahwa pramuka sangat dibutuhkan di setiap satuan pendidikan, dan juga kepala sekolah berharap agar di setiap sekolah tetap memiliki semangat berpramuka. Pramuka sangat dibutuhkan di setiap satuan pendidikan, baik di SMP, SD, dan SMA, SMK. Itu kami sangat mengharapkan mengimbau untuk semangat berpramuka, untuk kegiatan ekstra di setiap sekolah itu harus tetap dimajukan. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Kuarcap Kabupaten Timur Tengah Utara dan Wakil Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara yang berlangsung di Hotel Ariesta, Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Kefamananu Tengah, Kota Kefamananu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Sementara itu, Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Timur Tengah Utara, Ibu Dr. Anda Elvira Berta Maria Ogong, berharap kegiatan ini terus berlanjut dan sekolah-sekolah bisa mengetahui apa itu pramuka serta kegiatan-kegiatan berpramuka. Pekerjaan terbuka kerjasama dengan semua kepengurusan di Kuarcap itu dan para kepala sekolah, dengan mereka tahu dulu tentang pramuka itu apa, sehingga kalau mereka sudah tahu pramuka, dengan kita memberikan edukasi tentang pramuka itu sendiri dan manfaatnya, tentu sekolah akan memprogramkan dengan jelas lagi di dalam kegiatan ekstra kurikuler. Salam Kefaska. Hadir memberi dedikasi bagi kecerdasan anak bangsa adalah tugas mulia. Menjadi bagian penting bagi peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakat hingga mengenalkan dunia kerja merupakan tugas dan tanggung jawab guru di sekolah menengah kejuruan. Dedikasi dan inovasi berjalan beriringan. Kami hadir untuk mereka. SMKS Katolik Kefamananu pada tahun 2022 terpilih sebagai salah satu sekolah pusat keunggulan dalam pengembangan kejuruan, broadcasting, dan perfilman. Dengan bantuan pendanaan pemerintah sebesar 1,3 miliar rupiah, SMKS Katolik Kefamananu melakukan transformasi pada aspek penguatan pembelajaran berbasis dunia kerja, serta melengkapi beragam peralatan modern dalam mendukung kegiatan belajar peserta didik. Adapun untuk mendukung kualitas para peserta didik, selain aspek fisik, sekolah menghadirkan praktisi sebagai guru tamu yang akan memperkenalkan kepada siswa mengenai dunia kerja, serta menggelar sejumlah workshop untuk meningkatkan kompetensi guru. Tahun 2023, SMKS Katolik Kefamananu akan terus berbenah dan siap menjadi sekolah pusat keunggulan skema lanjutan. SMK bisa, salam Kefaska. Terima kasih masih bersama kami di Kefaska Podcast. Masih bersama dua narasumber kita yaitu Kak Ervin dan juga Kak Indah. Kita lanjut diskusi nih, Kak Ervin dan juga Kak Indah. Mungkin bisa minum dulu Kak Ervin dan juga Kak Indah. Ya.
untuk Kak Ervin. Setelah terpilih sebagai pengurus OSIS, khususnya ketua OSIS, apa yang mau dilakukan dalam kepengurusan OSIS sesuai dengan visi misi yang dijabarkan? Silahkan. Di sini saya sebagai ketua OSIS lebih ingin memfokuskan pada bakat-bakat, terutama seperti tadi yang saya bilang tentang literasi. Dan di sini saya melihat banyak teman-teman di sekolah kita yang mempunyai bakat seperti berpidato, membuat cerita pendek, terus membuat mading. Nah, di situ saya ingin membuat suatu lomba. Itu bukan hanya lomba itu tidak hanya berpatokan pada bulan bahasa saja, tetapi diisi seperti pada saat kelas meeting atau ada acara yang bisa untuk menaruh lomba tersebut. Saya akan membuat lomba tersebut supaya ini semakin berkembang, SMKS Katolik ini semakin berkembang dan ingin memajukan SMKS Katolik Manado. Oke, terima kasih. Dari Kak Indah, apakah ada masukan dari Kak Indah sebagai sekretaris OSIS sesuai dengan program kerja yang telah dijabarkan oleh Kak Ervin sendiri? Ya, saya sebagai sekretaris OSIS tentunya ikut membantu ketua OSIS untuk mengkontribusi pengurus-pengurus lain, dan mungkin saya juga mau kasih masukan untuk kita lebih mengembangkan dan memajukan tentang karakter. Kita meningkatkan tentang pembinaan karakter terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah ini. Oke, Kak Indah, dari karakter sendiri kira-kira seperti apa, pembinaan seperti apa yang pengurus OSIS lakukan untuk pembinaan karakter siswa-siswi SMKS Katolik Eva Manado? Ya, seperti kita lihat di sekolah ini mungkin ada banyak siswa yang mereka karakternya baik, tapi ada juga banyak siswa yang mereka karakternya kurang baik. Kalau kita cara membina mereka ya mungkin kalau kita sebagai siswa-siswa mungkin mereka kalau secara umum mereka lebih mendengar atau menaati kata teman sebayanya daripada guru-guru, karena kebanyakan orang yang biasa bermasalah di sekolah itu lebih sering curhat terhadap teman sebayanya daripada terhadap guru-guru. Jadi kita sebagai teman sebayanya kita kadang kita pelajari sikap mereka, kita pelajari masalah mereka, terus kita kasih motivasi kepada mereka supaya ya kita bina mereka karakternya. Mereka juga bilang, "Hei, kenapa dia bisa, kenapa saya tidak bisa?" begitu. Ya, caranya seperti itu. Oke, jadi kalau untuk pembinaan karakter dari Kak Indah itu seperti siswa-siswi itu yang membina itu adalah siswa-siswa Ya, itu sendiri. betul. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari Kak Indah. Kita lanjut ke pertanyaan berikut untuk dari Kak Indah dulu nih. Dari Kak Indah sendiri sebagai representasi atau perwakilan para siswa, apakah ada peraturan sekolah yang menurut Kak Indah itu tidak relevan atau tidak memberi kenyamanan bagi siswa itu sendiri? Ya, memang sejauh ini di sekolah ini peraturannya memang baik, tapi ada juga yang tidak relevan seperti mungkin rambut. Kalau tentang rambut laki-laki, kalau panjang dipotong ya tidak bermasalah, tapi ketika rambut perempuan harus disuruh harus ikat rambut, tidak boleh digerai. Sebenarnya itu tidak bermasalah bagi perempuan, yang penting rambutnya terurus, rapi, ya seperti itu. Sekarang dari Kakak Ervin, dari Ketua OSIS nih. Kalau Kak Ervin sendiri, apakah ada peraturan sekolah yang menurut Kak Ervin tidak relevan atau mungkin tidak memberi kenyamanan bagi siswa-siswi di sekolah? Kalau dari saya mungkin tentang sepatu. Nah, kalau menurut saya tidak semua siswa-siswi SMKS Katolik ini berkebutuhan yang cukup. Contohnya mungkin pada awal tahun ajaran yang baru orang tua mereka sudah membelikan sepatu yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, tetapi dari peraturan sekolah sendiri mengharuskan siswa itu untuk memakai sepatu yang sama. Jadi menurut saya sebaiknya tidak perlu untuk dipaksakan. Intinya kan siswa-siswi itu ada niat untuk ke sekolah, dan menurut saya juga sepatu itu tidak menjadi tolak ukur untuk otak siswa. Oke, jadi kalau dari Kak Indah itu yang pertama rambut, iya, dan dari Kak Ervin yaitu sepatu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikut dari Kak Ervin. Dari Kak Ervin, mungkin sebagai siswa SMK, apa yang baik menurut kakak Kak Ervin harus ditunjukkan di masyarakat atau di luar lingkungan sekolah? Yang harus ditunjukkan itu kita sebagai siswa harus menunjukkan kalau kita itu memang betul-betul seorang pelajar, bukan seperti orang-orang pengangguran di luar sana, yaitu kalau sudah waktunya jam untuk belajar, contohnya seperti kan kita siswa pada umumnya kalau di rumah belajar itu mungkin jam 7, jam 8 setelah makan. Nah, itu kita sebagai seorang siswa, apalagi seorang siswa SMKS Katolik Eva Mananu, kita harus menunjukkan teladan yang baik, yaitu kita pada saat itu juga kita duduk di rumah, kita belajar, bukan kita duduk nongkrong di pinggir jalan atau duduk bermain game. Mungkin dari saya itu. Oke, kalau dari Kak Indah, kita siswa SMK kan berbeda dengan siswa SMA. Kita siswa SMK lebih banyak mungkin bekerja di luar atau praktek. Jadi dari Kak Indah, apa yang baik menurut Kak Indah yang harus tunjukkan siswa SMK kepada masyarakat atau kepada mungkin sekolah-sekolah lain atau di luar lingkungan sekolah? Yang harus kita tunjukkan sebagai siswa SMK, apalagi SMKS Katolik Eva Mananu, kita harus lebih menunjukkan karakter kita dan penampilan kita. Karena kalau kita di kita di lingkungan luar, di masyarakat atau di kantor, mereka melihat bahwa oh, ini siswa SMK, penampilannya bagus, karakternya juga bagus, dan mereka lebih tertarik suka dengan kita. Iya. Karena kita SMK kita berbeda. Iya. Terus yang berikut untuk Kak Ervin, apa yang mau dirubah dari sistem kepengurusan OSIS yang lama ke pengurus OSIS yang baru? Yang mau saya ubah yaitu yang saya lihat dari kepengurusan OSIS yang lama, peraturannya memang bagus-bagus, tapi ada beberapa yang menurut saya itu kurang relevan. Yaitu yang saya lihat pengurus OSIS yang lama, ketika ada siswa-siswi yang terlambat, mereka langsung memberikan hukuman atau langsung memberikan sanksi seperti jalan jongkok atau jalan bebek. Menurut saya itu kurang relevan. Jadi sebaiknya siswa-siswi yang terlambat itu kita arahkan, kita kasih kata-kata motivasi. Setelah itu kita arahkan mereka ke tempat-tempat yang mungkin belum bersih, kita kasih bersih begitu. Itu menurut saya lebih relevan daripada kasih hukuman yang seperti itu. Kita sudah banyak bincang-bincang dengan Kak Ervin dan juga Kak Indah. Untuk diskusi lebih lanjut, kita saksikan yang satu ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Melanie Hania SPD, Kepala SMKS Katolik Eva Mananu, akan memaparkan rencana aksi SMKS Katolik Eva Mananu menuju SMK Pusat Unggulan. SMKS Katolik Eva Mananu terletak di Jalan Yosudarso, Kelurahan Aplasi, Kecamatan Kota Eva Mananu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. SMKS Katolik Eva Mananu mempunyai 5 kompetensi keahlian. 1. Bisnis daring dan pemasaran. 2. Akuntansi dan keuangan lembaga. 3. Multimedia. 4. Otomatisasi tata kelola perkantoran. 5. Akuntansi perbankan dan keuangan mikro. Jumlah peserta didik SMKS Katolik Eva Mananu pada tahun pelajaran 2020-2021 sebanyak 626 peserta didik. Kompetensi multimedia memiliki jumlah peserta didik 170 orang. Kompetensi keahlian multimedia merupakan kompetensi unggulan di SMKS Katolik Eva Mananu. SMKS Katolik Eva Mananu mempunyai visi dan misi. Visi kami dalam pengembangan budaya industri adalah menghasilkan lulusan yang unggul dalam kompetensi pengetahuan dan keterampilan
serta berintegritas. Misi 1. Membudayakan disiplin dan budaya kerja yang tinggi. 2. Menumbuhkan kepedulian warga sekolah terhadap situasi di lingkungan sekolah dan masyarakat pengguna tamatan. 3. Membina kejujuran sikap dan perilaku dalam belajar mengajar. 4. Mengembangkan kreativitas guru dalam mengajar dan kreativitas siswa dalam belajar sesuai dengan tuntutan pengetahuan dan teknologi. 5. Membudayakan ketekunan dan ketelitian dalam berkarya dan selalu menjunjung tinggi nilai agama, adat istiadat, dan budaya bangsa. 6. Menumbuhkan keterampilan guru dan siswa melalui proses pendidikan dan pelatihan serta pemagangan berdasarkan kurikulum broad-based education guna pembentukan kecakapan hidup atau life skill. Untuk rencana menengah dan membangun link and match dengan dunia usaha dan dunia industri, SMKS Katolik Kevamananu telah bekerja sama dengan dunia perusahaan dan perguruan tinggi yang bergerak di bidang digital marketing, yaitu Timor Art Kevamananu, CV Jaya Kevamananu, CV KCS Kevamananu, dan perguruan tinggi. Untuk menunaikan rencana ke depan, yang pertama, SMKS Katolik Kevamananu membuat ruang studio sebagai fasilitas untuk mengembang minat kewirausahaan bagi seluruh peserta didik. 2. Melatih memiliki kebiasaan siswa berwirausaha membuat produk-produk lokal yang desain secara menarik. 3. Memfokuskan siswa untuk mampu bersaing di bidang usaha ekonomi kreatif, baik secara lokal maupun secara global. Target lulusan kami 80% bekerja di bidang kerja sesuai kompetensi keahlian yang dimiliki. 5% melanjutkan pendidikan ke tinggi vokasi. 15% berwirausaha. Dukungan dari pemerintah daerah diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana aksi tiap semester dalam tiap tahun pelajaran di SMKS Katolik Kevamananu, yaitu tahun pertama 1. Asesmen kebutuhan dalam usaha penyelarasan kurikulum dengan dunia industri. 2. Pelatihan kompetensi guru yang sesuai dengan standar industri. 3. Pelaksanaan dan pembiasan budaya industri di sekolah. 4. Pengadaan praktek siswa sesuai standar industri. 5. Pembelajaran praktek mendatangkan industri sebagai guru tamu. Tahun kedua 1. Rehabilitasi ruangan belajar dan ruangan praktek sesuai standar industri. 2. Magang dan sertifikasi kompetensi guru sesuai standar industri. 3. Pemantapan budaya industri di sekolah. 4. Pengembangan mental berwirausaha bagi peserta didik melalui pendampingan mitra industri dan PT vokasi. 5. Pengembangan ruangan praktek sesuai standar industri. Tahun ketiga 1. Penyelarasan kurikulum sesuai dengan standar industri. 2. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. 3. Penyiapan peserta didik untuk pengelolaan minimarket di sekolah. 4. Pengembangan soft skill dan kemampuan komunikasi bagi peserta didik. Sumber dana untuk pencapaian aksi ini adalah 1. Masyarakat. 2. Bantuan pemerintah.
3 unit produksi sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam SMK. SMK hebat, SMK bisa, vokasi kuat, Indonesia unggul. Terima kasih masih bersama kami di Kevaska Podcast. Kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri podcast kita pada hari ini, masih ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Itu yang mungkin untuk Kak Indah lebih dulu. Kak Indah, guru yang baik dan juga metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk siswa-siswi SMK? Silahkan. Kalau menurut saya sendiri, bukan menurut saya sendiri, tapi kalau saya dengar dari teman-teman saya, terus juga dari saya sendiri, guru yang baik itu menurut kami seperti guru yang mengikuti era zaman. Jadi mereka tidak hanya di zaman yang sebelumnya mereka bilang, dulu ibu tidak seperti ini, dulu pak tidak seperti ini. Kan itu memang dulu dan sekarang ya sekarang. Jadi kami juga lebih suka dengan guru yang mengikuti era zaman, dan kami suka dengan guru yang kalau dalam metode pembelajarannya tidak hanya serius-serius saja, tapi ada candaannya, ada cerita-cerita lucunya, seperti itu. Oke, terus dari Kak Ervin, guru yang baik dan juga metode pembelajaran seperti apa yang cocok untuk siswa-siswi SMK? Kalau menurut saya kan kita di sini itu sebagai sekolah kejuruan, yaitu jadi menurut saya sebaiknya pelajaran itu diselipkan juga dengan seperti praktek. Contohnya kami di jurusan kami ada pelajaran yang namanya PKK. Oke, jadi di situ kami bukan hanya belajar tentang cara membuat kerajinan, tapi kami sendiri juga membuat kerajinan tersebut, dan di sekolah kita ini juga kan sekolah manajemen. Ya. Jadi setelah kami membuat kerajinan tersebut, mungkin kami bisa menjualnya kembali, dan di situ kami juga belajar cara untuk bersosialisasi dengan orang lain. Mungkin seperti itu. Oke, jadi dari jawabannya Kak Ervin bisa saya simpulkan bahwa mungkin siswa SMK bukan hanya belajar apa itu kamera. Contohnya kami jurusan multimedia, bukan hanya belajar tentang apa itu kamera, ciri-ciri kamera seperti apa, tapi kita juga berpraktek, pegang kamera, mungkin kita keluar di luar untuk wawancara atau membuat berita. Contoh seperti itu ya Kak Ervin? Ya, seperti itu Kak Ferda. Pertanyaan yang terakhir untuk Kak Ervin dan juga Kak Indah. Apa harapan dari Kak Ervin sebagai ketua OSIS di sekolah ini, SMKS Katolik Eva Manado, harapan untuk ke depan untuk siswa-siswi, pengurus OSIS, guru-guru dan juga sekolah? Silahkan. Ya, harapan saya untuk SMKS Katolik ini semoga lebih maju dan lebih bekerja sama lagi antara guru dan siswi, terus antara sesama guru dan sesama siswa-siswi juga, agar tercapai apa yang program kerja dari kami dan juga program kerja dari guru-guru itu saling bekerja sama sehingga mencapai apa yang kita sama-sama inginkan dan semoga menjadi yang lebih baik lagi. Oke, Kak Indah sendiri bagaimana harapan dari Kak Indah untuk siswa-siswi SMKS Katolik Eva Manado, guru-guru dan juga sekolah? Harapan saya semoga sekolah SMKS Katolik Eva Manado semakin maju, semakin berkembang, dan semakin dikenal oleh banyak orang. Oke, terima kasih Kak Ervin dan juga Kak Indah. Terima kasih juga sahabat Kevaska Podcast yang sudah mengikuti diskusi kami pada podcast kali ini. Saya sebagai siswa di sini berharap OSIS bisa terus membawa perubahan, baik itu dari pengurus OSIS, siswa-siswi SMK, guru dan juga sekolah. Menutup diskusi kita pada hari ini, saya mengutip kata dari Ki Hajar Dewantara. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Terima kasih sudah menonton podcast kami pada hari ini. Salam Kevaska. We are always the best.